Jadi ada hal penting untuk kita tadabburi ya. Di sini bayangkan kalau kita jadi Nabi Musa ya, bersama keluarga di malam hari, boleh jadi dingin pada malam hari itu. Perjalanan dari Madian menuju Mesir. Nabi Musa di kejauhan melihat api. Lalu berkata kepada keluarganya, Qala Musa li ahlihi, ketika Musa berkata kepada keluarganya, saya akan pergi ke lereng gunung itu yang tepatnya di situ ada api. Boleh jadi aku akan datang membuat atau informasi ada apa di situ. Ya minimal aku akan bawa paling tidak api untuk kita menghangatkan diri dalam perjalanan. Tapi di luar dugaan Musa alaihissalam, di apa yang terjadi ini di luar dugaan Nabi Musa alaihissalam. Di sebuah tempat yang asing, yang awalnya gelap kelihatan, lalu berada di satu titik, konon cahayanya itu berada di sekitar pohon, pohon yang diterangi. Mungkin gara-gara itu kali ya, pohon Natal jadinya ya, pakai lampu. Karena terang di sekitar pohon itu. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk melepaskan sandalnya atau alas kakinya. Karena sekarang berada di sebuah lembah suci. Lembah itu bernama Gua. Apa yang ingin saya tekankan di sini? Betapa kaget, takjub, bangga, bahagia, bercampur aduk saya kira menjadi satu. Tiba-tiba kok nama Musa disebut dari balik cahaya itu. Bayangkan kalau kita jadi Nabi Musa saat itu, kaget gak kira-kira? Ada lagi yang lebih hebat. Idnadahu rabbuh. Tuhannya loh yang menyebut nama Musa alaihissalam. Dan memang Nabi Musa salah satu kelebihannya atau mujizatnya kan salah satunya adalah Nabi yang banyak diajak bicara oleh Allah, kalimullah. Semua Nabi pernah diajak berbicara, tapi yang paling banyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Dengan berbagai macam pola, diantaranya adalah dari balik tabir. Di sini Allah berbicara kepada Musa dari balik tabir cahaya. Nah, inilah keistimewaan yang Allah hendak berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diinformasikan di sini bahwa Allah yang menyerunya. Allah langsung yang memanggilnya. Ini tentu sesuatu yang agung. Mungkin dari balik itu cerita tentang fakhla'na alaik ta'ziman li amrina. Nabi Musa kemudian disuruh melepas alas kakinya, sendalnya, atau sepatunya, karena dia sekarang berada di lembah yang suci, dan ini menunjukkan bahwa tempat ini begitu agung, bukan tempat biasa, karena yang berbicara kepada Musa alaihissalam adalah yang maha agung, sang pencipta. Jadi Nabi Musa kondisinya di situ harus mengagungkan Allah dan beradab di hadapan Allah. Ta'adduban fi hadratina. Nah, kata At-Tantawi dalam tafsirnya, wa qawluhu innaka bil wadil muqaddasin tuwa ta'lilun lil amri bi khalqin na'al. Bi khal'in na'al.
bahwa penyebutan nama lembah suci bernama Tua menjadi alasan kenapa Nabi Musa di ayat lain diminta untuk membuka sendalnya sebagai bentuk pengagungan ta'ziman li amrina, dan dua, sebagai bentuk ta'adduban tentang beradab fi hadratina, di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira di mana lokasinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaupun zaman sekarang ada yang mencoba menerka-nerka, itu tentunya belum pasti yang mana ya titiknya, titik lokasi Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Tuhannya. Jadi kalau kita lihat di surat Toha ayat 12 tadi, bahwa Ilwadil Muqaddis itu yang ada di surat Toha menjadi alasan. Nah, begitu juga yang berada di surah An-Nazi'at ini. Bahwa Innadahu Rabbuhu Ilwadil Muqaddasi Tuwa. Ingatlah ketika Tuhannya. Ini tentu bagaimana Allah kita lihat mengagungkan Nabi Musa alaihissalam, ya, dan betapa bangganya ya Nabi Musa alaihissalam mendapat panggilan itu. Yang kedua, tempatnya pun dipilihkan oleh Allah, adabnya pun Allah yang langsung tentukan tata cara beradab atau berakhlaknya. Masya Allah, tabarakallah. Di sini betapa istimewanya ya Nabi Musa alaihissalam, dan betapa istimewanya tempat di mana Nabi Musa alaihissalam diajak berbicara langsung oleh Tuhannya dari balik tabir cahaya. Silakan Ustaz. Baik Ustaz. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Kata Buya Hamka tadi dan dari Haban Nakeh bahwa surah An-Nazi'at ayat 16 ini satu ayat ini diperinci sebelumnya pada surah Toha. Diperinci pada surah Toha. Yaitu dimulai dari ayat 9 sampai ayat 23. Jadi ayat 16, satu ayat di surah An-Nazi'at itu merupakan ayat singkat yang isinya diuraikan dari ayat 9, dari ayat 10 surah Toha sampai ayat 23. Nah, karena kalau ayat 17 di surah An-Nazi'at itu sudah ke ayat 24 surah Toha. Misalkan izhab ila fir'aun itu di surah Toha adanya di ayat 24. Nah, ayat 9 dari surah Toha ini kalimatnya wahal ataka hadithu Musa. Ada huruf waw di awal. Kalau di surah An-Nazi'at ayat 15 kemarin itu hal ataka hadithu Musa. Kalau di surah Toha ayat 9 itu wahal ataka hadithu Musa. Jadi sama tuh, hanya satu huruf saja yang ngebedain antara surah An-Nazi'at ayat 15 dengan surah Toha ayat 9. Lalu ayat 10 sampai ayat 23 surah Toha itu diringkas di surah An-Nazi'at ini
menjadi satu ayat saja, yaitu ayat 16. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Nah, baru ayat yang ke-17 di surah An-Nazi'at itu juga sama persis dengan surah Toha ayat 24. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, berarti kalau ingin penjelasan lebih rinci, tinggal dirujuklah. Jadi penjelasan ayat 16 surah An-Nazi'at itu dijelaskan di ayat 10 sampai ayat 23 surah Toha. Apa saja yang terjadi? Nah, tadi di antara yang paling penting di sini adalah bahwa Nabi Musa sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi risalah Nabi Musa itu kan bertazkiyatun nafs. Nah, sebelum misi itu direalisasikan dengan berangkat menuju Firaun yang togo, maka terlebih dahulu di Al-Wadil Muqaddasil Tuain Nabi Musa dibersihin dulu tuh Nabi Musanya. Jadi jangan sampai tazkiyatun nafas buat orang lain, sang da'inya ini belum bertazkiyatun nafas nih. Harus digembleng dulu di yang namanya Al-Wadil Muqaddasil Tua di situ. Harus dikarantinakan dulu ya, sampai mendapatkan wahyu gitu ya. Ya wahyu yang kalau sekarang kan nggak ada wahyu yang baru. Ya hafal Quran dulu lah kira-kira, walaupun tidak sampai seluruhnya, yang penting sudah punya bekal ayat yang masuk ke hatinya, yang terinstal dalam dirinya, baru dia berangkat di situ. Berarti kalau dai dikarantinakan menghafal Quran dengan benar ya, menghafal Qurannya itu sedang berada di posisi Al-Wadil Muqaddas. Kelihatannya pesantren peradaban ini Al-Wadil Muqaddas ini, Ustaz. Al-Wadil Muqaddas itu, karena benar-benar di situ digembleng ya. Sedang disucikan. Nah, tentang ini yang menarik juga tadi ya Ustaz sampaikan di ayat 12 surah Toha, sebelum kata Al-Wadil Muqaddasil Tua itu ada perintah dulu kepada Nabi Musa. Perintahnya adalah lepaskanlah sendalmu. Dari sini kita mengetahui, pertama Nabi Musa pakai sendal. Berarti ya tidak benar juga gitu kalau orang kemana-mana nggak pakai sendal, itu nggak benar, itu nyeker ya. Soalnya ada tuh di kemarin tuh orang jalan-jalan kemana nggak pakai sendal itu. Nabi Musa nih pakai sendal ya kemana-mana. Tapi ada kalanya di tempat khusus yang disucikan itu harus dilepas sendalnya. Berarti masalah melepas sendal ini tidak sederhana ya. Misalkan tentara, apalagi misalkan tentara Israel masuk ke Masjidil Aqsa tuh pakai sepatu, itu emang udah nggak pas gitu, di situ pelanggaran tuh. Karena emang tidak mensucikan. Harus dilepas itu. Karena kan gini, sendal ini adalah bagian dari yang kita pakai dan yang paling kotor. Ada nggak selain sendal yang kita pakai tapi itu kotor, seperti kotornya sendal? Nggak ada. Sendal saja. Misalkan sarung tangan nggak bakal sekotor sendal. Peci nggak bakal sekotor sendal. Atau baju dan yang lain-lain nggak akan sekotor sendal. Sendal ini kotor, maka dilepas tuh di situ. Jadi kalau ditanya kenapa sendal doang yang dilepas, ya emang itu biar suci kan di sini. Innaka bil wadil muqaddas itu. Nah, di sini tidak ujug-ujug langsung ke ayat 17 kan, seakan-akan di surah An-Nazi'at ini setelah Nabi Musa itu dipanggil, dalam hal ini diseru ya, diksinya itu nada, diseru, bukan hanya dipanggil biasa tapi diseru. Apa sih seruannya gitu ya? Nah, kalau di surah An-Nazi'at itu seruannya izhab ila fir'auna innahu tagha.
tiba-tiba langsung disuruh pergi ke Firaun. Ternyata enggak langsung diperintahkan izhab ila Firaun, itu ada momen-momen penting, momen-momen akrab, momen-momen bahagia di mana Nabi Musa itu komunikasi dengan Allah sebelum perintah idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu diperinci di surah Toha ayat 10 sampai ayat 23. Sampai ke perintah-perintahnya itu, perintah pertama itu kan di surah Toha adalah perintah melepas sendal. Perintah yang kedua, perintah mendengarkan wahyu. Fastami' lima yuha di ayat 13. Kemudian di ayat 14-nya perintah mendirikan sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Kemudian berikutnya itu ada larangan, yaitu larangan agar jangan sampai orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dan mengikuti hawa nafsu itu jangan sampai menjadikan Nabi Musa terhalang dari mengimani adanya hari kiamat. Itu ada larangan di situ. Di ayat 15, ayat 16. Kemudian ada pertanyaan dari Allah ke Nabi Musa. Pertanyaannya adalah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan engkau wahai Musa? Ada pertanyaan itu. Karena Nabi Musa berarti pegang apa? Pegang tongkat kan Nabi Musa. Pegang tongkat ditanya tuh. Gitu ya, ditanya. Dan ini ada obrolan yang panjang di situ tentang tongkat doang aja panjang gitu. Jadi kalau kita nanya misalkan UBN nanya ke Ellen, Ellen itu apa di kerudungnya? Itu sebenarnya seperti tidak penting, tetapi itu untuk membangun keakraban, membangun keharmonisan, itu penting.